Ya, selamat pagi Pak Adi. Suara saya kedengaran Pak Adi? Tes. Oke. Oke Pak, sudah Pak. Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali Sprebian. Dan juga selamat datang pada Pak Adi Robi di pelatihan MFK hari kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung izin record. Ya. Recording in progress. Baik, saya langsung persilakan Pak Adi Ya, baik, terima melanjutkan kasih. materi. Ya. Oke, saya lanjut langsung materi kemarin. Yang pertama tentang Oke, pertama tanggap darurat bencana sudah terlihat. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Adi Robi, saya dari Rumah Sakit Umum Persahabatan melanjutkan materi MFK hari kedua. Yang pertama adalah tentang tanggap darurat bencana rumah sakit. Sebagai pembuka, ya, Indonesia adalah tempatnya bencana. Di sini disebut supermarket bencana karena bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan dalam waktu yang tidak diduga-duga. Kemudian sebagai dampaknya rumah sakit dapat terkena dampak internal dan eksternal dari bencana itu sendiri. Kemudian di sini rumah sakit juga harus mampu menjaga tugas dan fungsi utamanya, yaitu menerima dan menolong pasien yang terdampak bencana. Sementara itu juga harus memenuhi perannya dalam penanggulangan bencana. Nah, dalam hal ini untuk mencapai tujuan itu rumah sakit harus memiliki rencana dan SOP yang baku dan teruji dengan petugas medis atau personalia yang sudah terlatih dalam penanggulangan bencana. Ini salah satu contoh gambar bencana yang terjadi di rumah sakit di Padang ya, Rumah Sakit M Jamil. Kita lihat dampaknya sangat itu ya, luar biasa, bangunan menjadi rusak. Nah, kemudian instalasi rawat jalan juga rusak seluruhnya, tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh bencana internal rumah sakit. Sementara bencana eksternal yaitu bencana yang terjadi di luar rumah sakit, tapi rumah sakit masih terdampak oleh efek bencana tersebut. Contohnya seperti ini, ada kecelakaan bis, atau yang sering terjadi gempa di Cianjur. Pasti rumah sakit sekitar akan terdampak efek bencananya. Nah, kemudian tim tanggap darurat bencana dalam hal ini harus mempunyai tugas yaitu pertama untuk memiliki fungsi untuk komunikasi sebagai komunikasi, yaitu untuk mengkoordinir pengaktifasi tim tanda bencana bila ada sistemnya, kemudian melaporkan kepada direktur atau pimpinan atau jajaran manajemen serta memberikan informasi kejadian kepada seluruh karyawan baik yang sedang berdinas maupun tidak ya sebagai tanggap darurat bencana. Kemudian menghubungi petugas terkait ya lintas sektor seperti pemadam kebakaran, kepolisian, Basarnas ya ataupun BNPB. Kemudian menghubungi rumah sakit lain yang terdekat di lokasi sebagai rumah sakit rujukan nantinya apabila rumah sakit tidak mampu menampung korban bencana lagi. Kemudian untuk triase ya, dalam hal ini harus segera melakukan klasifikasi jenis korban yang harus dievakuasi ya. Sebagaimana kita tahu triase itu mempunyai label warna ya, kuning, hijau, merah ataupun hitam ya dan membantu kita untuk menentukan prioritas pasien yang harus ditangani. Kemudian membantu tim evakuasi, kemudian membantu tim perawatan di titik kumpul yang sudah ditentukan ya. Apabila rencananya internal maka pasien-pasien bisa dikumpulkan atau korban-korban dikumpulkan di titik kumpul yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan tindakan life saving sebagai prioritas utama dalam penanganan korban bencana.
Kemudian pada tugas evakuasi setidaknya mengkoordinir 4 petugas untuk melakukan evakuasi, dalam hal ini misalkan, red code atau kode merah ya, yang ditandai dengan 4 jenis, helm, yaitu, untuk helm merah sebagai koordinator pemadaman api, kemudian helm biru untuk koordinator evakuasi pasien, helm putih atau, sebagai koordinator, evakuasi dokumen, dan helm kuning sebagai koordinator evakuasi alat-alat medis yang, ditentukan. Kemudian bekerja sama dengan tim triase untuk melakukan evakuasi korban menuju titik kumpul dan melakukan tindakan life saving. Sebagai transportasi, fungsi transportasi yaitu bekerja sama dengan tim evakuasi untuk melakukan tindakan evakuasi, kemudian menyiapkan, berbagai sarana transportasinya untuk pengiriman korban, baik ke titik kumpul maupun ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang terakhir adalah mengkoordinasi pengamanan lokasi bencana, yaitu misalkan di seluruh lingkungan rumah sakit, ya, bila terdampak bencana. Nah, kemudian bencana ini, sebagaimana kita tahu ditandai dengan berbagai kode warna yang diketahui oleh seluruh petugas rumah sakit. Ya, antara lain kode merah sebagai kode kebakaran, kemudian kode biru sebagai, gawat daruratan medis atau henti jantung, kemudian kode hitam ancaman bom, kode pink penculikan bayi, kemudian kode oranye sebagai kegawatan eksternal, kuning sebagai kegawatan internal, dan hijau sebagai evakuasi atau tanda adanya bencana gempa bumi. Nah, ini salah satu contoh label-label kegawatan lain yang bisa kita tempel di, eee, tempat tertentu, misalkan di station ya, ataupun di buku saku, eee, pegawai rumah sakit. Ya. Kemudian, pada triase ya, kita melakukan pemilihan korban sebelum ditangani berdasarkan tingkat kegawat daruratan trauma atau penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya adalah waktu adalah, penyelamatan nyawa, time saving is life saving. Jadi respon time diusahakan sependek mungkin. Kemudian dilakukan pada pasien yang benar ya, pada tempat yang benar, pada waktu yang benar. Dengan seleksi korban yang berdasarkan pertama, mengancam jiwa yang dapat mematikan pasien dalam hitungan menit. Kemudian yang kedua ya, kode kedua ya, untuk kode kuning misalkan dapat mati dalam hitungan jam. Untuk kode hijau ya, dapat trauma ringan dan bisa menunggu dalam beberapa jam. Kemudian kode hitam yaitu pasien yang sudah meninggal ataupun death on arrival. Nah, kemudian kategori ini dilakukan dalam penilaian dalam 2 sampai 3 menit ya. Kemudian setelah korban dikategorikan sesuai kondisinya diberi tag warna sebagai berikut ya. Tadi kita sebutkan kode merah ya, ya pasien yang mengalami ancaman jiwa hitungan menit ya harus tangani dengan segera. Kemudian kuning ya dapat, ditangani dalam jangka waktu 1 jam ya, delay. Kemudian penanganannya dapat ditunda misalkan kondisi berat, cedera, atau kecelakaan, misalkan fraktur, nah seperti itu. Kode hijau ya korban yang mampu, berjalan sendiri atau datang sendiri ke rumah sakit ya dalam kondisi sakit ya. Jadi dalam hal ini, pasien rawat jalan istilahnya, ya bisa menunggu dalam waktu beberapa jam. Kemudian, korban yang datang dalam kondisi meninggal atau, dalam waktu sekejap datang, nggak lama langsung meninggal itu bisa dikategorikan sebagai kode hitam ya. Itu kita belum sempat melakukan penanganan tapi korban sudah meninggal itu digolongannya sebagai kode hitam. Nah, kemudian untuk protokol sistemnya ya, tadi sudah disebutkan ya, kode merah sebagai prioritas utama, kemudian kode kuning sebagai priority medium, kemudian, hijau sebagai pasien rawat jalan ya, kemudian pasien hitam ya pasien yang, korban sudah meninggal ataupun yang, tadi misalkan, kondisinya paliatif ya sudah akhir hayat, ya. Jadi tidak tidak perlu ditangani, eee, di IGD ataupun pasien-pasien yang kondisinya DNR. Nah, kemudian pada saat triase kita melakukan, beberapa tindakan ya, misalkan dalam, siklusnya ABCD ya. Pertama A kita lihat RW-nya apakah ada respirasi atau enggak, kemudian kita lihat breathing-nya, kemudian kategorinya bagaimana, misalkan ARR-nya misalkan lebih dari 30 berarti pasiennya sesak napas, perlu kita lakukan segera tindakan pemberian oksigen misalkan atau membebaskan jalan napas. Ya kemudian, capillary refill kurang dari 2 detik ya, atau tidak ada pulsa, tidak ada, nadi pada nadi radial, atau tidak bisa mengikuti, perintah atau pasien tidak sadar, ya, itu digolongkan sebagai kategori merah, ya. Kemudian pasien-pasien yang tergolong kategori hijau ya pasien yang bisa berjalan sendiri, mampu beraktivitas sendiri tanpa dibantu. Kemudian yang tidak tergolong dalam kategori merah dan hijau, maka digolongkan sebagai kategori yang kuning.
pasien masih sadar tapi perlu bantuan. Nah, kemudian, sebagai koordinator pasien ya, dalam pergerakan evakuasi, setiap koordinator lapangan menentukan jenis evakuasi, yaitu berdasarkan laporan dari koordinator, bencana, misalkan koordinator, kebakaran, koordinator apinya. Bagaimana pasien di tempat kejadian pada situasi terakhir, kemudian koordinator lapangan menentukan jenis pengungsian, apa yang diperlukan. Kemudian, sebagai, mode utama evakuasi ya, untuk evakuasi horizontal ini melibatkan pasien bergerak menghindari bahaya, tapi mereka tetap pada lantainya, hanya pindah, dari satu sisi ke sisi lain. Ya ini evakuasi horizontal, tidak turun naik, ya. Kemudian untuk yang vertikal biasanya pada gedung bertingkat ya, ini dilakukan evakuasi total biasanya, melibatkan semua elemen rumah sakit, semua pasien, semua staf akan dievakuasi seluruhnya dari rumah sakit ke titik kumpul, karena pada saat ini kebakaran sudah tidak dapat dikendalikan lagi, ya. Jadi turun dari lantai atas misalkan, turun ke lantai bawah. Ya, untuk persiapan evakuasi, pasien dan staf mungkin diminta tetap di tempat ya, menunggu hasil koordinasi dari koordinator, lapangan dan koordinator api dan manajemen, sambil bersiap-siap untuk menunggu perintah selanjutnya atau siap-siap untuk, melakukan evakuasi, ya. Jenis-jenis evakuasi ya, dalam menentukan titik kumpul tergantung pada jenis bahayanya. Misalkan, eee, pada kebakaran berarti kan kita evakuasinya ke bawah ya, karena kan api itu akan bergerak ke atas ya. Tapi kalau misalkan pada banjir atau tsunami maka kita dianjurkan untuk bergerak ke arah atau dataran yang lebih tinggi untuk menghindari air. Nah, kemudian untuk level evakuasi dapat dibagi dua yaitu evakuasi total dan evakuasi sebagian. Dalam kebanyakan kondisi darurat, evakuasi total jarang digunakan karena kebutuhannya yang sangat rumit dan kondisi yang tidak stabil dengan banyaknya salah satu pasien di rumah sakit, pengunjung maupun pegawai. Kemudian biasanya dia dianggap sebagai pilihan terakhir evakuasi. Kemudian evakuasi total diperlukan ketika potensi ancaman pada keselamatan staf dan pasien terancam. Misalnya, api sudah, melahap sebagian besar gedung, ya. Kemudian adanya asap atau, zat kimia yang beracun yang bisa mengakibatkan, trauma atau, kondisi, medis pada pasien maupun pengunjung ataupun pegawai. Kemudian kondisi bencana yang merusak struktural fasilitas, misalkan gempa bumi, ya. Kemudian adanya potensi paparan bahan berbahaya, misalkan akibat terjadinya kebocoran di instalasi radioterapi ya, atau kedokteran nuklir, itu, termasuk potensi paparan bahan bahan berbahaya yang memerlukan evakuasi total. Ya, kemudian adanya, ancaman terorisme atau kekerasan, ya misalkan ada kode hitam, ancaman bom, atau ada pengunjung yang kedapatan membawa senjata, maka bisa dilakukan evakuasi total. Ya, kemudian ancaman bom. Nah, untuk pasien rawat jalan pada saat evakuasi akan diminta membuat rantai tangan, yaitu pasien saling memegang tangan, pasien lainnya sebagai, eee eee, supaya pasien-pasien ini dalam melakukan pergerakan tidak terputus dan tidak, berkumpul gitu, untuk menuju tempat kumpul yang aman. Sehingga evakuasi ini akan dapat mudah dilakukan dan tidak terjadinya, efek leher botol ya, saling misalkan ada satu pintu kecil, semua pasien berebutan masuk situ, maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dilakukan, rantai tangan untuk, berjalan sesuai aturan atau sesuai, apa, komando dari koordinator lapangan. Nah untuk hal ini tentunya diperlukan satu orang atau 2 orang sebagai koordinator di depan dan di belakang. Nah, kemudian prioritas pasien dalam skenario evakuasi ya, pertama adalah pasien yang, eee, bisa terdampak langsung oleh bahayanya, ya dilakukan evakuasi langsung. Kemudian pasien-pasien yang dapat berjalan sendiri, yang bisa mandiri ya, atau mereka bisa langsung ke titik kumpul aman. Nah, kemudian pasien-pasien yang, berada di ruang perawatan umum yang memerlukan, bantuan dalam pergerakannya seperti menggunakan kursi roda ataupun menggunakan cart. Kemudian pasien-pasien, yang berada di intensive care unit karena memerlukan waktu untuk melepas alat-alat yang terpasang pada pasien misalnya. Persiapannya lebih lama, maka dia kategorinya apa, prioritasnya lebih di bawah. Kemudian pasien-pasien yang berada di ruang operasi. Kenapa? Karena pertama, kalau pasiennya sudah ada luka terbukanya, sudah di-open, maka harus ditutup terlebih dahulu, ya. Sehingga, misalkan sampai kondisi pasien saat itu kita nyatakan aman untuk melakukan transportasi. Kemudian
Untuk prioritas pasien dalam skenario evakuasi ya, tadi sudah kita jelaskan ada pasien-pasien yang terdampak bahaya langsung, pasien-pasien yang bisa berjalan sendiri dalam perawatan, pasien-pasien di perawatan intensif, kemudian pasien di ruang operasi. Nah, kemudian siapa itu koordinator evakuasi? Yaitu, eee, personal personal penghubung utama antara koordinator lapangan dan pasien yang berada di bangsa rawat inap selama evakuasi. Dalam hal ini biasanya kita menunjuk, kepala bangsa sebagai koordinator lapangan atau koordinator evakuasi. Ya, untuk tanggung jawabnya adalah untuk memonitor dan mengkomunikasikan setiap perkembangan, serta untuk memastikan bahwa semua pasien telah dievakuasi, ya. Jadi dia mengkoordinir pasien-pasien dan, petugas yang berada di situ untuk melakukan evakuasi, kemudian sebelum dia meninggalkan ruangannya, dia harus memastikan bahwa semua, personil baik baik itu pegawai, pasien, ataupun pengunjung sudah tidak ada di ruangan untuk yang bisa tertinggal. Nah, kemudian bagaimana dengan ancaman bom? Nah, bila ada, telepon misalkan ada kabar yang mengatakan bahwa di tempat Anda bekerja ada ancaman bom. Nah, kemudian bila Anda mendapati berita tersebut, jangan dianggap enteng, ya anggaplah selalu sebagai ancaman yang serius, ya. Sebisa mungkin dapatkan informasi dari orang yang menelepon atau orang yang memberikan informasi tentang ancaman bom tersebut. Kemudian sebisa mungkin kita pancing ya si pelapor ini supaya mengulangi pesan, misalkan apakah dia mengetahui di mana lokasi, bomnya diletakkan atau yang dicurigai sebagai bom, kemudian kapan misalkan, bom tersebut akan diledakkan dan lain-lainnya. Atau mungkin bisa kita, eee, mendapatkan ciri-ciri orang yang, meletakkan bom ataupun benda yang dicurigai sebagai bom tersebut. Nah, kemudian setelah semua informasi kita dapatkan kita catat ya, seperti yang dikatakan si pelapor atau penelepon, kemudian, kita bila memungkinkan kita dengarkan suara-suara yang berada di latarnya apakah misalkan, eee, berada di pinggir jalan raya ataupun berada di satu tempat yang bisa kita kenali suara latarnya ya kan, apakah di, eee, tempat-tempat yang sepi gitu kan, kalau mungkin bisa kita amati. Nah, kemudian bagaimana dengan, si pelapornya? Ya, kalau memungkinkan kita bisa menganalisa karakteristik si pelapor ini, misalkan aksennya, misalkan apakah aksen dari, pulau mana, misalkan dari provinsi mana atau dari suku tertentu, ya. Kemudian bagaimana kecepatan bicaranya, ya itu bisa kita, eee, identifikasi ya, dengan memperhatikan nada bicara dari si pelapor tersebut. Kemudian setelah, kita catat semuanya, kita lakukan identifikasi, maka kita bisa melaporkan kepada, pengawas atasan langsung, kemudian, keamanan, kemudian pihak berwajib dalam hal ini polisi dan, lain-lainnya, kemudian dalam unit unit terkait. Nah, ini salah satu contoh, formulir yang bisa kita, tulis ya, kita catat pada saat kita mendapatkan ancaman bom. Nah, kemudian bila kita mendapati barang mencurigakan, ya misalkan ada tas yang diletakkan di sembarang tempat tanpa kejelasan pemiliknya, ya. Bila kita curiga, ya jangan disentuh, silakan menghubungi pihak security atau keamanan setempat di mana ditemukannya, eee, benda tas tersebut kemudian melaporkan kepada, polisi. Ya, misalkan bila kita mencurigai bahwa itu misalkan bom, ya. Kemudian, eee, bila Anda mendapatkan kiriman paket yang mencurigakan ya, misalnya, paket ditujukan kepada kita, tapi kita tidak pernah memesan paket tersebut atau pengirimnya tidak diketahui siapa, maka kita wajib atau boleh mencurigai bahwa itu adalah sebuah ancaman yang sengaja dimaksudkan saat dibuka akan menimbulkan, kecelakaan. Ya, dalam hal ini kita bisa langsung melaporkan kepada security atau pihak berwajib. Nah, kemudian bagaimana bila kita bisa mengidentifikasi paket-paket yang mencurigakan? Misalnya, ada tanda tanda bekas dipegang tangan yang berminyak, kemudian bau oli mesin ataupun bahan bakar. Kemudian bila, ada kawat yang bisa terlihat atau dalam bungkus ataupun dibungkus dalam aluminium foil, kemudian, bila kita timbang-timbang paketnya terasa lebih berat daripada ukuran paketnya. Kemudian beratnya itu tidak merata, misalkan satu sisi di sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan, dan bagian sebelah yang berat ini dibungkusnya lebih tebal. Ya, kemudian ada juga paket-paket yang diikat dengan kawat ataupun kabel, ya. Kemudian kan dikirimkan tanpa melalui perantara, ya, ataupun melalui perantara dari tempat yang tidak kita, eee, ketahui sebelumnya, ya.
Misalkan paket dikirim dari wilayah yang sama sekali kita belum pernah mendapatkan paket tersebut. Ya, misalkan kita biasanya mendapatkan paket dari Pulau Jawa, tapi misalkan saat itu kita mendapatkan paket dari luar pulau, di mana kita tidak pernah melakukan pembelian sesuatu atau meminta orang di luar pulau itu mengirimkan sesuatu kepada kita, ya. Kemudian, tulisannya, ada tulisan tangan misalkan yang, agak sulit dibaca, ya, atau mungkin penulisan nama kitanya tidak salah atau apa, tidak benar atau kurang benar. Kemudian atau misalkan alamat atau label perusahaan si pengirim tidak dikenali, ya. Kemudian bila menggunakan perangko biasanya, terlalu banyak perangkonya, kemudian ada tulisan rahasia dan harus dibuka oleh si penerima langsung. Kemudian ada juga yang tanpa nama dan tanpa alamat pengirim. Yang harus dilakukan adalah tetap tenang, kemudian kita tetap perlu mewaspadai berbagai kemungkinan ya. Letakkan benda di ruang tertutup ya atau ruang terbuka ya, laporkan kepada, security ya, jangan diletakkan di atas sesuatu atau ditindih, oleh sesuatu. Kemudian bila perlu setelah kita koordinasi dengan, petugas security, bisa kita lakukan evakuasi, kemudian bila ada nomor yang bisa dihubungi dalam paket tersebut bisa kita hubungi ya. Kemudian bila tidak bisa, kalau memungkinkan kita bisa memeriksa si pengirim jika diketahui bahwa ada orang yang mengirim dan, kita mengetahui identitasnya. Nah, kemudian kita laporkan kepada atasan langsung, security dan pihak berwajib. Kemudian untuk kode pink, ya, penculikan bayi. Jika diketahui adanya, penculikan bayi yang hilang, segera teriakan kode pink. Ya, kemudian petugas yang lain melanggar kode pink melaporkan kepada security ataupun kepada sentral telepon dan melaporkan tempat kejadiannya. Kemudian membatasi akses ke area kejadian, kemudian menghubungi, PJ atau security yang berada di ruangan gedung yang untuk menutup akses keluar, masuk ruangan atau gedung tempat kejadian. Kemudian memeriksa semua pengunjung termasuk staf yang akan keluar gedung terutama misalkan petugas yang bawa tas besar atau menggunakan jaket atau mantel yang tebal. Nah, kemudian petugas di ruangan akan memeriksa semua area di ruangan tersebut dan mengidentifikasi identitas pasien atau anak yang hilang. Kemudian, petugas, sentral atau petugas security melaporkan kejadian kepada kepolisian atas izin pimpinan rumah sakit, ya. Kemudian tim darurat bencana segera menuju ke lokasi dan mengidentifikasi kejadian. Kemudian setelah itu keluarga yang kehilangan diberikan ruangan yang tenang dan senantiasa ditemani oleh staf. Kemudian tim darurat bencana menyerahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang, kemudian sampai polisi mengambil alih penanganan kejadian. Nah ini contoh alur tim darurat bencana untuk kedeping ya. Bila ada penculikan bayi langsung lapor ya, kemudian blokir area, bila bayi ditemukan serahkan ke orang tua, ya kan. Nah kemudian bila ketemukan penculikan maka laporan ke polisi dan dengan selesai. Bila tidak ditemukan, ya lapor polisi ya agar ditanggulangi atau diserahkan kasusnya kepada polisi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penculikan bayi? Pertama, memperhatikan tindak tanduk yang di luar kebiasaan. Misalnya, ada pengunjung yang, tindak tanduknya tidak biasanya, misalkan bolak-balik, ke ruang bayi, tapi kita tidak mengetahui itu keluarga dari pasien siapa, ya kan. Kemudian misalkan memakai, tutup kepala, kacamata hitam ataupun menutupi sebagian mukanya sampai tidak bisa kita kenali, ya. Kemudian tugas untuk melindungi bayi dan anak adalah tugas semua orang, bukan hanya petugas security, bukan hanya petugas yang sedang berjaga, perawat ataupun dokter, tapi tugas semua orang termasuk, orang tua ataupun pengunjung yang berada di tempat tersebut, ya. Salah satu cara efektif untuk, mengidentifikasi, orang yang dikenali ataupun cara mencegah kejadian adalah menanyakan sesuatu kepada orang yang kita curigai. Misalnya, "Ada perlu apa, Pak?" Bila dia, eee, memang, hendak melakukan sesuatu yang jelek, maka dia akan menjawabnya secara terbata-bata, ya. Kemudian tanya, "Mau mengunjungi siapa?" Nah, dia tidak akan bisa menjawab, siapa yang dia kunjungi, ya. Kemudian usahakan melakukan eye contact atau, tatap mata saat menanyakan pertanyaan, ya. Bila dia memalingkan matanya, maka dia bisa kita curigai sebagai orang yang sedang berbuat, eee, tidak baik, ya. Kemudian mengobservasi, perilaku orang-orang di situ, kemudian, mencatat ya, mencatat, karakteristik fisiknya, ya bila misalkan tadi kejadian misalkan, maka kita sudah, punya deskripsi
karakteristik fisik orang yang kita curigai. Kemudian melakukan follow up terhadap situasi yang terjadi, ya kan. Kemudian bila ada CCTV maka kita bisa melakukan monitoring melalui CCTV atau setelah misalkan sudah kejadian bisa kita melihat rekaman CCTV yang ada di ruangan tersebut. Nah, baik untuk materi pertama sudah selesai. Bila ada pertanyaan monggo silakan sebelum kita lanjut materi kedua. Atau kita langsung ke materi kedua? Oke, baik. Materi kedua adalah tentang pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, baik. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 456 ya, tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yaitu mengatur pengolahan limbah B3 Fasiankes dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, mengurangi dan memilah limbah B3. Kemudian penyimpanan limbah B3, kemudian melakukan pengangkutan limbah B3, kemudian pengolahan limbah B3, penguburan dan penimbunan limbah B3. Ya. Untuk penerapannya 6 ya, banyak memberi kemudahan bagi Fasiankes dalam pengolahan limbah B3 medis. Misalkan, yang pertama adalah penyimpanan limbah B3 medis, yaitu rumah sakit diperbolehkan memiliki TPS yang berada dalam bangunan utama rumah sakit dan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian penyimpanan limbah B3 ini adalah sebagai depo pemindahan atau depo penyimpanan sementara. Kemudian yang kedua, untuk pengangkutan limbah B3 ya, menggunakan alat angkut roda 3 bagi penghasil limbah B3, kemudian memerlukan persetujuan pengangkutan limbah B3 dengan alat angkut roda 3 yang diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup dan dari provinsi maupun kabupaten kota. Yang terakhir adalah pengolahan limbah B3. Bila rumah sakit memiliki fasilitas pengolahan limbah, maka pengaturan pengolahan limbahnya harus digunakan menggunakan alat yang diatur oleh Permen LHK, misalkan autoklav, gelombang mikro, radiasi frekuensi radio, dan maupun insinerator dengan efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95% sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian penguburan limbah B3. Nah, limbah B3 selain bisa kita musnahkan dengan insinerator, juga bisa dilakukan penguburan. Misalkan contoh benda tajam bisa dilakukan penguburan bila kita mempunyai lahan yang cukup luas, ya. Kemudian persetujuan penguburannya tentu saja disesuaikan dengan instansi lingkungan hidup kabupaten ataupun kota. Kemudian untuk menimbun, ya, yang bisa ditimbun adalah limbah B3 berupa abu dari insinerator atau abu dasar hasil pembakaran, ya. Kita setelah pembakaran selesai kita ambil, kita kumpulkan, dianggap sebagai limbah B3, kita simpan di tempat penyimpanan B3 atau kita timbun. Kemudian persetujuannya diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Nah, kemudian pada Permen LHK tersebut pada pasal 37 menyatakan bahwa Fasiankes dapat melakukan pengolahan limbah B3 di luar limbah B3 yang dihasilkan sendiri dengan melakukan pembaruan izin lingkungan berdasarkan kajian lingkungan. Ya, dimaknai misalkan kita mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3, maka kita bisa menerima permintaan pengolahan limbah B3 dari rumah sakit yang berada di sekitar kita untuk melakukan pengolahan limbah B3-nya di dalam rumah sakit, dalam fasilitas pengolahan limbah yang kita punyai. Kemudian untuk pasal 38-nya pengecualian bagi limbah B3 untuk melakukan sendiri pengolahan limbah B3 berupa kemasan bekas B3, kemudian spit bekas botol infus, dan bekas kemasan cairan hemodialisis. Kemudian hasil pengolahan limbah B3 sebagai material input berupa limbah B3. Kemudian bila rumah sakit belum memiliki tempat penyimpanan sementara, ya, ataupun ini bisa dilakukan pada rumah sakit yang belum menerapkan tempat penyimpanan sementara, bisa langsung dikirim ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 tersebut, ya kan? Ataupun bila rumah sakit belum mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Maka pengolahan limbah dapat dilakukan di rumah sakit lain, ya. Kemudian adanya keterbatasan pada rumah sakit yang mengajukan permohonan pengolahan limbah B3 dengan menggunakan peralatan autoklav, gelombang mikro, iradiasi frekuensi radio berdasarkan data. Ini data yang pernah didapatkan, yaitu
menggunakan autoclave, Rumah Sakit Manado, Senopati, Pekanbaru maupun Fatmawati, ya, dan Rumah Sakit Ekstra. Misalkan dalam hal ini mereka sedang mengajukan proses pengizinan limbah B3, maka pada saat izinnya belum terbit, maka mereka sebaiknya melakukan pengolahan limbah B3 di tempat yang sudah ada terbit izinnya, ya, untuk sementara sampai terbit izin pengolahan limbah B3 tersebut. Nah, nah, bila Dinas Lingkungan Hidup belum ada yang menerbitkan perusahaan limbah B3, maka pengolahan dilakukan di tempat yang sudah ada izinnya, ya. Kemudian untuk penerapan pasal 37, ya, rumah sakit yang mendapatkan izin pengolahan limbah B3 dan mengolah limbah B3 dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk kebijakan tersebut, ya. Dalam penerapan pasal 37 misalkan terkendala dan pengaturan TLH dengan kewajiban wajib AMDAL, maka ini akan dikoordinasikan pihak rumah sakit, kemudian pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah ini, ya. Kemudian bila ada instalasi lingkungan hidup provinsi yang belum sepakat untuk hasil akhir dari proses pengolahan limbah B3 tersebut, ya. Ini masalah-masalah ini adalah lebih ke masalah administratif, ya, mengenai perizinan. Bila perizinan intinya sih, bila perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup belum ada, maka kita tidak boleh melakukan pengolahan limbah B3, ya. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang biasanya bermasalah, ya, dalam pengolahan limbah B3. Biasanya ada AMDAL dan UKL atau UPL rumah sakit yang tidak mengkaji terkait kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator. Kemudian memiliki dokumen AMDAL, ya, tapi tidak memiliki izin lingkungan. Kemudian adanya perbedaan persepsi kewenangan penilaian AMDAL antara provinsi dan kabupaten. Kemudian ada beberapa kabupaten yang tidak mengeluarkan izin lingkungan gitu, sehingga kita harus melakukan transport limbah ke provinsi atau tempat yang sudah mengeluarkan izin untuk pengolahan limbah B3. Kemudian perbedaan nama, misalkan di rumah sakit A, kemudian pada saat didaftarkan terjadi perubahan rumah sakit, jadi rumah sakit A1 misalkan. Nah, ini bisa terkendala juga, ya, baik dokumen lingkungan, baik maupun persuratan, ya. Kemudian rumah sakit tidak memiliki akte pendirian rumah sakit, ya, ataupun berdekatan dengan fasilitas pendidikan, ya, atau fasilitas masyarakat. Kemudian tidak memiliki lahan untuk lokasi insinerator misalkan, ya, maka insinerator dapat dipasang di lokasi TPA yang sudah ditentukan, ya, di luar rumah sakit. Ataupun misalkan rumah sakit berada di daerah lembah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan pengolahan limbah. Kemudian misalkan hanya memiliki satu ruang bakar pada insineratornya, ataupun insineratornya yang tidak dapat berfungsi sebagai mesinnya, misalkan rusak ataupun sudah terlalu lama, terlalu tua. Kemudian misalkan tidak memiliki alat pengendali pencemaran udara. Misalkan pada insinerator itu kan wajib dilengkapi dengan scrubber sebagai pengendali pencemaran udara dari hasil pembakaran limbah, ya. Kemudian rumah sakit atau perizinan dapat diajukan secara elektronik, ya, ke Kementerian Lingkungan Hidup terus berusaha untuk meningkatkan fasilitasnya untuk mengajukan izin secara elektronik. Namun dalam hal ini misalkan rumah sakit memiliki kesulitan dalam mengakses permohonan izin melalui sistem. Ya, misalkan petugasnya belum terlatih, kemudian jaringan di lokasi rumah sakit tidak tersedia. Ya, seperti misalnya tadi kabupaten atau kota ini tidak bisa menerbitkan izin, ya. Ataupun petugas-petugas di rumah sakit belum memahami cara-cara untuk mengakses perizinan secara elektronik. Nah, upaya yang dilakukan adalah eee, oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu menambah masa waktu penyimpanan limbah B3, ya, sehingga rentang waktu penyimpanannya bisa lebih lama, karena misalkan kalau untuk diangkut ke TPA atau tempat pembuangan akhir memerlukan waktu yang lebih lama misalkan. Kemudian untuk pengangkutan limbah B3, ya, bisa disesuaikan sesuai kemampuan rumah sakit ataupun pihak ketiga yang melakukan pengangkutan. Kemudian persyaratan teknis mengenai pengolahan limbah B3, ya. Kemudian rumah sakit umum daerah dapat melakukan pengolahan limbah yang bersumber dari puskesmas wilayah sekitarnya berdasarkan wilayah kabupaten kota tempat rumah sakit tersebut berada, ya. Kemudian adanya peranan pemerintah daerah dalam pengolahan limbah B3, yaitu misalkan mendirikan fasilitas TPA atau pengolahan limbah B3 yang terpusat, ya. Kemudian adanya bantuan fasilitas pengolahan limbah B3, yang misalkan menggunakan alat insinerator bagi pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, kemudian melakukan bimbingan teknis pengolahan limbah kepada rumah sakit ataupun Pasienkes, ya, dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup.
Kemudian membuka izin konsultasi perizinan pengolahan limbah B3 bagi rumah sakit maupun pasienkes. Kemudian adanya tindak lanjut yang harus dilakukan pada pelaksanaan bimbingan teknis terkait materi, misalkan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik, kemudian terkait Permen LHK nomor 95 tentang perizinan pengolahan limbah berbahaya dan beracun, ya, yang terintegrasi secara elektronik, kemudian Permen LHK ya nomor 56 tentang cara persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya beracun dan dari yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini salah satu contoh-contoh pihak ketiga ya, jasa pihak ketiga dalam pengolahan limbah ya. Nah, biasanya kita juga menggunakan jasa-jasa pihak tersebut minimal untuk mengangkut ke TPA ya. Kemudian ini salah satu contoh rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah ya, dari RSUPN Cipto Mangunkusumo, di Jambi ada Rumah Sakit Daud Arif, kemudian di Jawa Barat ada Rumah Sakit Azhar Bogor, terus di Cibinong, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan ya, rumah sakit yang sudah memiliki izin untuk pengolahan limbah. Nah, ini rekapitulasi ya, rekapitulasinya sudah 69 rumah sakit dan terus bertambah ya, di mana pengolahan limbah menjadi salah satu syarat ya, walaupun tidak mutlak syarat dalam melakukan akreditasi rumah sakit. Bila mempunyai fasilitas maka harus mempunyai aturan atau SOP atau kebijakan yang berlaku. Bila tidak ada maka kita mempunyai daftar MOU atau perjanjian kerjasama dengan rumah sakit tempat kita melakukan pengolahan limbah ataupun dengan pihak ketiga. Nah, kemudian adanya permasalahan kerjasama antara penghasil limbah dan pengolah limbah ya. Pada sisi penghasil limbah ya, penghasil limbah bekerjasama dengan pengolah limbah yang tidak memiliki izin ya. Jadi kita bekerjasama dengan pihak ketiga tapi pihak ketiganya tidak memiliki izin untuk pengolahan limbah ya. Nah, dalam hal ini maka penghasil limbah tidak memiliki izin akses data dalam pengolahan limbah B3-nya, tidak memiliki akses pengolahan data. Ya, ini akan menjadi masalah pada saat survei menjadi temuan. Kemudian kita misalkan penghasil limbah hanya bekerja sama dengan transporternya, hanya bekerja sama dengan jasa pengirimannya, tidak dengan jasa pengolahan limbahnya, ya. Kemudian penghasil limbah tidak mengetahui status pengolah limbahnya dengan jelas, ya. Kita hanya tahunya misalkan udah kita tunjuk PTA sebagai pengolah limbah, tapi kita tidak tahu status PTA ini apakah sudah ada izinnya atau belum, atau misalkan eh, sedang dalam pengajuan izin, ya. Ya. Kemudian terkait juga dengan poin 4 ya, masih ada penghasil limbah B3 yang belum mengetahui secara jelas administrasi prosedur kerjasama dengan pihak ketiga, bingung bagaimana cara mengajukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah. Nah, kemudian di sisi transporternya atau pengangkut limbahnya ya, pengangkut limbah tidak melakukan pengangkutan secara rutin, tidak ada jadwal yang ditetapkan dengan penghasil limbah untuk mengangkut limbah B3 ya. Kemudian beberapa transporter membatasi limbah B3 yang bisa diangkut ya. Misalkan mereka hanya mengangkut botol-botol infus misalkan, tapi mereka tidak mau mengangkut misalkan jarum. Nah, ini bisa menimbulkan masalah di sisi penghasil limbah ya. Karena barang-barang yang tidak diangkut akan terus menumpuk. Ya, kemudian jangan jadwalnya tidak teratur, ya, tidak ada jadwal yang disepakati antara penghasil limbah dan transporter. Ya, misalkan dibikin jadwal ya udah seminggu 3 kali, ya kan. Tapi tidak harinya tidak ditetapkan, mau hari apa aja, ya. Jadi sesuka si pengangkut aja, misalkan hari ini Selasa Rabu, kemudian Kamis Jumatnya atau sampai Minggunya tidak ada pengangkutan, maka di situ akan menimbulkan penumpukan. Ya. Kemudian bila limbahnya pada sisi penghasil limbah hanya sedikit, maka biasanya transporter akan ogah-ogahan mengangkut limbahnya. Ah cuma sedikit bisa besok gitu kan. Ditumpuk lagi aja biar banyakan sekalian biar sekali jalan. Biasanya mereka eh, bisa melakukan seperti itu ya. Nah, kemudian pada pihak pengolah limbah ya. Kemudian beberapa jasa pengolah limbah yang B3 tidak melakukan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari Fasyankes berdasarkan kontrak ya, tidak
Jadi tidak melakukan kegiatannya sesuai kontrak yang disepakati. Ya, lalai terhadap kontrak. Kemudian yang lebih parah lagi tidak memiliki izin pengolahan limbah P3 untuk kegiatan pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, temuannya bukan di mereka saja nih kalau misalkan di pengolah limbah. Jika kita rumah sakit atau faskes bekerja sama dengan pengolah limbah ini, maka kita bisa sebagai penghasil limbah juga bisa terdampak, ya kan? Karena kita dianggap sebagai salah satu kontributor dalam pencemaran lingkungan, misalkan, karena mereka belum mempunyai izin pengolahan limbah. Kemudian yang dapat dilakukan untuk mencegah hal itu tersebut terjadi, misalkan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya harus paham prinsip pengolahan limbah B3, ya. Kemudian petugas Fasyankes juga paham kebijakan yang berlaku tentang pengolahan limbah B3. Kemudian sebelum melakukan kerjasama penghasil limbah B3 akan mengakses data terkait pengizinan pengolahan ataupun transporter limbah B3 untuk mengetahui status perizinan pihak ketiga tersebut. Apakah sudah setuju izinnya, sudah terbit ataupun dalam proses pengajuan. Kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja jasa pengolah limbah ataupun jasa transporter. Ya, bagaimana caranya? Kita bisa mendatangi mereka, ya melihat bagaimana prosedurnya di sana. Ya, melakukan evaluasi yang disepakati bersama, misalkan bila ada temuan, maka kita bisa melakukan tindak lanjut bersama. Ya, kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya terkait perizinan. Misalkan kita mau menunjuk transporter 5P3, ya kita bisa minta tolong ke mereka, apakah transporter dari PT A, B, atau C memiliki izin terkait pengangkutan limbah. Ya, bila ada misalkan, oh limbah apa aja yang bisa diangkut oleh mereka. Ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi rumah sakit kita atau pasienkes kita. Ya, jangan sampai kita memilih transporter yang mau mengangkut hanya limbah yang terbatas, sehingga limbah-limbah yang tidak ada dalam kategori yang mereka angkut akan terus menumpuk. Begitu juga dengan jasa pengolah limbah, ya. Apakah izinnya sudah terbit, ya, ataupun izinnya dalam pengajuan, kemudian bagaimana cara mereka melakukan pengolahan limbah, apakah dengan alat cacah misalkan ataupun menggunakan alat insinerator. Ya, bila ada misalkan insinerator, bagaimana dengan izin KLH-nya, apakah sudah memenuhi standar dari KLH, misalkan insineratornya apa atau belum, atau misalkan belum pernah diajukan atau dalam pengajuan, ya. Nah, data-data ini bisa kita ketahui secara elektronik ya, manipulasi elektronik. Bisa kita bersurat melalui email ataupun mengunjungi situs-situs KLH. Nah, salah satu persyaratan teknis insinerator yang ada di rumah sakit ya, memiliki efisiensi pembakaran sampai dengan 99,95%. Kemudian temperatur utama pada chamber utama yaitu mencapai 800 derajat Celcius. Kemudian pada ruang bar kedua ya, suhu minimum adalah 1000 derajat Celcius pada waktu operasional dengan waktu tunggu sekitar minimal 2 detik. Nah, kemudian memiliki alat pengendali pencemaran udara. Nah, tadi disebutkan misalkan wet scrubber. Apa ini wet scrubber? Wet scrubber itu biasanya kita letakkan di cerobong asap insinerator. Ya, fungsinya adalah untuk mencegah abu hasil pembakaran terbang ke lingkungan sekitar kita, sehingga asap yang dihasilkan dari pembakaran ini akan murni asap saja dan uap air. Ya, karena abunya akan terbawa turun oleh wet scrubber tersebut. Kemudian ketinggian cerobong minimum 14 meter dari permukaan tanah. Dan terakhir adalah memenuhi baku mutu emisi. Ya, misalkan salah satunya adalah pengolahan limbah sitotoksit pada temperatur lebih dari 1200 derajat Celcius. Nah, ini salah satu contoh insinerator ya, memiliki 2 ruang pembakaran. Ya, kemudian cerobongnya tingginya 19,5 meter, kemudian ada scrubbernya ya. Sebelum dibuang ke atas maka ada scrubbernya sehingga ada abu-abu hasil pembakaran tidak akan ikut terbawa ke udara bebas. Nah, ini juga salah satu contoh insinerator yang lain. Nah, ini juga yang lebih besar ya. Ada ruang pembakaran utama dan ruang pembakaran kedua. Nah, ini adalah standar baku mutu emisi udara untuk pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk rumah sakit ya. Kadar maksimum misalkan pada partikulat adalah 50 mg per nanometer kubik ya, dan selanjutnya. Nah, maka dalam hal ini rumah sakit harus memenuhi standar-standar ini agar dapat mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pengolahan limbah dengan menggunakan
insinerator. Kemudian bagaimana limbah yang diolah dengan autoclave atau gelombang mikro, ya. Persyaratan yang diminta adalah temperaturnya lebih besar atau sama dengan 1 derajat dengan tekanan 15 PSI atau 1,2 atmosfer dengan waktu tinggal dalam autoclave kurang-kurangnya 60 menit. Atau dengan suhu yang lebih tinggi 130 derajat ya dengan tekanan lebih tinggi 31 dengan eh, waktu tunggu tinggal dalam autoclave kurang-kurangnya 45 menit ya. Bila mendapatkan autoclave yang lebih singkat misalkan 30 menit maka kita harus mengetahui suhunya harus minimal 149 derajat Celcius dengan tekanan 52 PSI ya. Kemudian pengoperasiannya untuk autoclave tipe vakum dilakukan dengan cara temperatur lebih besar dengan sama atau lebih besar dengan 101 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI ya, dengan waktu kurang dari 50 menit. Nah, ini kita bedakan dengan yang atas ya. Kalau yang atas kan dengan autoclave tipe alir gravitasi, waktunya dengan spek yang sama, waktunya 60 menit. Sedangkan pada tipe vakum, waktu yang diperlukan hanya 40 menit. Kemudian untuk gelombang mikro dilakukan dengan temperatur minimal 100 derajat Celcius dengan waktu paling singkat 30 menit. Ya. Jika kita sudah melakukan pengolahan limbah P3 miris dengan autoclave ataupun gelombang mikro, wajib kita lakukan evaluasi secara berkala dengan uji validasi yaitu minimal harus mampu membunuh spora Bacillus stereothermophilus. Dengan apa? Uji mikrobiologi. Biasanya kita ambil swabnya sebelum dan sesudahnya. Apakah masih ada spora Bacillusnya atau tidak ada. Nah, ini salah satu contoh alat autoclave dan hasil olahannya ya. Seperti pressure cooker ya. Hal-hal tersebut dicacah kemudian diberi gelombang mikro sehingga kuman-kumannya mati. Nah, ini salah satu contoh alat stereo wave ya, hampir sama hasilnya dengan tadi ya alat semua limbah dicacah dan diberikan gelombang mikro untuk ataupun gelombang panas untuk membunuh kuman-kumannya. Baik. Untuk materi kedua sudah selesai. Bila ada pertanyaan silakan. Oke, lanjut. Baik, kita masuk materi ke 3. Oke, materi ketiga adalah tentang pengolahan sistem utilitas. Oke. Nah, nah, standar utilitas pada rumah sakit adalah rumah sakit mampu menetapkan dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas atau sistem pendukung dapat berfungsi secara efisien dan efektif yang meliputi fungsi pemeriksaan, fungsi pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas yang ada di rumah sakit. Nah, salah satu contohnya adalah utilitas bangunan ya. Utilitas bangunan diperlukan untuk mempertahankan kondisi yang dibutuhkan bagi kenyamanan lingkungan, kesehatan, dan keamanan penghuni suatu bangunan tersebut. Dalam hal ini adalah pegawai rumah sakit ataupun pasien. Nah, tujuan untuk memahami utilitas adalah untuk memberikan petunjuk perancangan yang lengkap ya, kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengoperasian sebuah bangunan. Kemudian memahami desain yang terintegrasi antara fungsi, sistem, struktur, finishing interior dan pelengkapan bangunan dengan sistem utilitas. Kemudian perlu diperhatikan bahwa sistem utilitas memerlukan ruangan atau shaft atau ruang kosong tempat penempatan alat-alat yang digunakan yang memiliki dimensi yang cukup besar. Dalam ini misalkan kita melakukan desain ruang rawat. Apa sih yang dibutuhkan dalam ruang rawat? Apa kita memerlukan akses CCTV ataupun kita memerlukan akses pemadam kebakaran ataupun alarm? Nah, itu perlu diperhatikan ataupun dalam hal ini akses air maupun oksigen. Nah, kemudian sistem jaringan pembicaraan atau plumbing air bersih dan air kotor pada bangunan ya dibedakan dengan sistem jaringan air hidran untuk mengatasi kebakaran. Kemudian dari sistem drainase ya, yaitu terdapat sistem pembuangan limbah organik baik limbah padat maupun limbah cair dan daur ulang. Kemudian adanya sistem elektrikal ya,
untuk penerangan, untuk perlengkapan rumah tangga yang memerlukan listrik dan pengkondisian udara, ya, atau air conditioner atau AC. Kemudian pompa, bel, alarm, ya, komputer, pengendali suara dan lain-lain. Kemudian bila gedung pertingkat maka kita memerlukan sistem penangkal petir, kemudian ada sistem jaringan telepon, misalkan kalau kita membutuhkan internet ada sistem yang disediakan, kemudian antena TV dan lain-lainnya. Kemudian sistem pengkondisian ruangan atau HVAC yang menggunakan ventilasi buatan dan alami. Nah, aspek yang perlu diperhatikan pada sistem pemipaan atau plumbing adalah merupakan adalah standar kebutuhan bagi penghuni untuk setiap jenis aktivitas sesuai dengan fungsi bangunannya, ya, memenuhi standar dan peraturan pekerjaan plumbing seperti ukurannya sudah sesuai, yang untuk limbah air kotor sesuai dengan eee eee, ukurannya, kemudian untuk air bersih sesuai dengan ukurannya, ya, sambungannya, clean out-nya, bak kontrol dan lain sebagainya. Ya, kemudian memiliki standar kebutuhan dengan ukuran yang fikstur, kemudian melakukan desain yang tepat untuk jaringan atau alur perpipaan pada bangunan. Kemudian melakukan pertimbangan aspek mudah dalam konstruksi, untuk pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan bagi penghuni. Jadi kita memiliki akses untuk melakukan perbaikan apabila suatu saat ditemukan sistem pemipaannya rusak ataupun tersumbat. Kemudian mempertimbangkan umur atau lifetime jaringan dan perlengkapan utilitas dalam mengurangi kerusakan. Ya misalkan memilih pipa-pipa yang berkualitas supaya lebih tahan lama. Ya. Kemudian masalah yang ditemukan di lapangan, misalkan eee, kualitas sumber air yang tercemar, yang tidak baik, yaitu kotor, berwarna, berbau, ataupun mengandung logam berat, dan lain sebagainya. Kemudian debit dari sumber air tidak terjamin, misalkan dari air tanah. Jadi kebutuhan rumah sakit kita, eee, rumah sakitnya kebutuhannya lebih besar daripada suplai yang dihasilkan oleh air tanah. Maka kita melakukan suplai debit tambahan, misalkan dari PAM ataupun dari lainnya. Kemudian rendahnya standar pekerjaan plumbing, misalkan kualitas perencanaannya kurang, kualitas pipanya tidak sesuai dengan standar, ataupun fixture dan cara penyambungannya yang tidak sesuai dengan standar. Atau misalkan yang banyak terjadi adalah kemiringan saluran, ya. Pada saat kita membangun ruangan, maka kita harus mempertimbangkan kemiringan saluran supaya air tidak menggenang, ya. Ya. Jadi lubang saluran itu harus dalam posisi yang lebih rendah pada saat kita melakukan kemiringan saluran. Kemudian buruknya infrastruktur seperti saluran pembuangan, drainase, dan pengolahan limbah, baik dalam skala bangunan, kompleks, lingkungan, ataupun kota. Kemudian penggunaan air yang berlebihan, yang tidak terkontrol, atau lembahnya water management pada sebuah kawasan ataupun salah satu sebuah kota tersebut. Kemudian pada tempat di mana air sudah menjadi sumber komoditi atau sumber usaha atau bernilai ekonomi tinggi, menjadi barang mahal, menjadi barang rebutan, sehingga timbul sengketa dan lain sebagainya. Nah, utilitas itu sendiri adalah sistem dan peralatan untuk mendukung layanan penting bagi keselamatan pasien. Ya, utilitas ini sering disebut sebagai sistem penunjang yang mencakup jaringan listrik, air, ventilasi, udara, gas medik, perpipaan, uap panas, limbah, serta sistem komunikasi dan data. Kemudian sistemnya berfungsi efektif di sebuah rumah tempat atau sebuah rumah sakit menciptakan lingkungan asuhan pasien yang baik. Ya, karena tidak dalam sistem yang bekerja dengan efektif, maka tidak ada delay dalam melakukan pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan staf, maka sistem utilitas harus dapat berfungsi sebagai efisien. Kemudian dalam hal kebutuhan asuhan pasien rutin, ya dalam darurat harus berjalan selama 24 jam terus-menerus, setiap hari, 7 hari dalam seminggu, termasuk air dan listrik harus tersedia selama 24 jam, ya, setiap hari dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Dalam hal ini berarti kita harus menyediakan sistem daruratnya. Kalau misalkan listrik, kita misalkan menyiapkan generator atau UPS, ya kan. Untuk air misalkan kita menyediakan tandon air cadangan atau tandon air darurat yang bisa digunakan apabila kita memiliki keterbatasan pasokan air. Kemudian manajemen utilitas adalah untuk mengurangi resiko ataupun potensi resiko yang timbul. Sebagai contoh misalkan eee, adanya kontaminasi berasal dari sampah di daerah persiapan makanan. Nah, maka kita siapkan misalkan tempat buangan sampahnya bisa kita pisahkan atau dijauhkan dari ruang persiapan makanan. Kemudian misalkan terkait kurangnya ventilasi di laboratorium klinik, maka kita bisa membuat perencanaan untuk pembuatan ventilasi di laboratorium klinik. Kemudian tabung-tabung oksigen yang tidak tersimpan atau tidak terjaga dengan baik. Nah, maka kita perlu menyiapkan ruangan
penyimpanan tabung oksigen. Kemudian adanya kabel listrik kebergantungan yang bisa berbahaya menyebabkan kecelakaan kerja, maka kita harus memerlukan kabel manajemen atau manajemen kabel yang baik. Nah, kemudian rumah sakit perlu mengatur regulasi atau pengelolaan sistem utilitas yang sekurang-kurangnya meliputi kesediaan air dan listrik 24 jam setiap hari, kemudian membuat daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas, kemudian melakukan pemetaan distribusi dan melakukan update secara berkala, termasuk evaluasi. Kemudian pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas ada dalam daftar inventaris. Kemudian di jadwal pemeriksaan, ya atau pengujian dan pemeliharaan semua sistem listrik berdasarkan atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik atau vendor, kemudian sesuai dengan tingkat risikonya dan pengalaman dari rumah sakit itu sendiri dalam melakukan pemeliharaan sistem utilitas. Kemudian melakukan pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian. Misalkan kita memerlukan penyetopan gas medis sementara, karena misalkan terjadinya kebakaran, gas medis maka harus dihentikan sementara. Kita lakukan menyematkan label pada tuas penutupan gas medis tersebut, jangan sampai menarik tuas yang salah misalkan. Kita mau menariknya untuk menutup, tapi kita malah menariknya gas medisnya membuka secara blong, maka itu akan membahayakan ya baik personel maupun fasilitas. Kemudian sistem tenaga listrik darurat tentu saja dibutuhkan oleh rumah sakit yang ingin memberikan asuhan kepada pasien tanpa putus, maupun dalam kondisi darurat. Nah, sistem tenaga listrik ini minimal mampu mempertahankan fungsi yang esensial dalam keadaan darurat, ya, untuk menurunkan risiko terkait terjadinya kegagalan, ya. Kemudian tenaga listrik cadangan dan darurat harus dites atau diuji sesuai dengan rencana yang dapat membuktikan beban tenaga listrik berjalan, ya, dalam waktu yang singkat. Kemudian bila perlu dilakukan perbaikan, maka dilakukan perbaikan dengan sebelumnya menambahkan atau mengganti sistem sistem darurat ya, supaya bila terjadi sesuatu maka sistem darurat akan tetap berjalan pada saat kita melakukan perbaikan pada sistem darurat yang kita perbaiki. Kemudian mutu air. Mutu air dapat berubah secara mendadak karena banyak sebabnya. Misalkan adanya kebocoran jalur suplai ke rumah sakit, kemudian kondisi banjir yang menyebabkan resapan air tanah menjadi tercemar, ya, atau terputusnya suplai air ke rumah sakit, misalkan dari pihak ketiga ada bencana, kemudian jalur pipanya terputus, maka persediaan air bersih harus dapat tersedia segera. Nah, kemudian dalam mengatasi keadaan darurat, persiapan yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi peralatan pertama, ya, kemudian sistemnya, kemudian area-area yang memiliki resiko paling tinggi, kita lakukan pemetaan. Misalkan untuk area yang paling resiko paling tinggi, misalkan ICU, atau area intensif, kemudian ruang operasi maupun UGD, ya. Kemudian apa yang kita identifikasi, ya, terutama pertama kelistrikan, penerangan, ya, oksigen, air, ya, dan terakhir adalah misalkan pendinginan bila diperlukan. Kemudian menyediakan air bersih dan listrik 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, ya. Untuk penanggulangan hal ini maka sebelumnya kita bisa melakukan MOU atau kontrak dengan pihak ketiga dalam penyediaan air, misalkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebutuhan darurat atau suplai air terhambat, maka pihak ketiga yang sudah kita kerjasama ini bisa melakukan menyuplai air dengan segera, ya kan. Kemudian melakukan uji ketersediaan serta kehandalan sumber tenaga listrik dan air bersih pengganti, ya, darurat. Ya, untuk listrik misalkan kita menghitung kurang dari respon time-nya misalkan kurang dari 10 detik atau kurang dari 8 detik, ya. Maka kita lakukan uji, misalkan sebulan sekali, ya, atau 2 bulan sekali sebagai persiapan. Apabila terjadi suatu keadaan darurat maka sistem pengganti daruratnya sudah atau backup-nya sudah siap running. Kemudian melakukan dokumentasi hasil-hasil pengujian, ya. Tentu saja hasil pengujian ini perlu dilakukan dokumentasi supaya pada saat dilakukan survei maka kita bisa menampilkan, sudah memberikan hasil pengujian yang sudah kita lakukan, ya, masuk ke dalamnya standar, ya. Bagaimana hasil pengujian sistem daruratnya, sudah dilakukan pengujian atau enggak, bagaimana hasilnya, bila hasilnya tidak sesuai, apa yang dilakukan, ya.
rekomendasinya apa, RTL-nya apa. Nah, itu perlu dicatat, perlu didokumentasikan. Nah, kemudian adanya kondisi sumber listrik dan air yang mungkin dapat meningkatkan frekuensi pengujian, misalkan adanya perbaikan sistem air bersih yang terjadi berulang-ulang, kemudian sumber air yang sering terkontaminasi, kemudian jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan, kemudian adanya pemadaman listrik yang tidak terduga dan terjadi berulang-ulang. Nah, ini bisa mengakibatkan kondisi air dan rumah sakit bisa lebih boros ya. Nah, kemudian cara meminimalisasi resiko kegagalan sistem utilitas. Pertama, kita merencanakan tenaga listrik darurat, menyiapkan genset sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan, ya, kapasitas yang dibutuhkan, kemudian penyediaan sumber air bersih darurat untuk area-area yang membutuhkan, ya. Untuk prioritasnya area-area kritikal, kemudian memperhatikan kapasitas beban yang dapat dicapai oleh unit genset. Apakah mampu mencapai beban yang dibutuhkan pada saat loading test dengan menggunakan alat yang dengan menggunakan dummy load ataupun tidak, ya. Karena akan berakibat fatal nih, misalkan kita membutuhkan kapasitasnya misalkan 2.000, ya, tapi alat yang kita beli atau gensetnya hanya menyediakan alat 1.700, maka terjadi minus 300 ya. Ya, nah ini tentunya akan berbahaya, misalkan pada pasien-pasien yang terpasang ventilator, misalkan ventilator akan berhenti sehingga bantuan napas pada pasien akan terhenti. Kemudian melaksanakan uji coba sumber listrik alternatif, ya, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering, ya. Kemudian melakukan monitoring mutu air, ya. Minimal mutu air dapat monitoring mutu air dilakukan paling sedikit setahun sekali. Untuk pengujian kimia dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian pemeriksaan air limbah dapat dilakukan setiap 3 bulan. Kemudian untuk mutu air yang digunakan untuk proses dialisis atau hemodialisa dilakukan setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteri ataupun adanya endotoksin, termasuk pada unit-unit yang menggunakan air bersih, misalkan pada instalasi sterilisasi dan laundry ataupun gizi, ya. Kemudian monitoring hasil pemeriksaan air dan dilakukan perbaikan bila diperlukan dan dokumentasikan. Baik, terima kasih untuk materi ketiga sudah selesai. Bila ada pertanyaan, monggo silakan. Kita sisa tinggal satu materi lagi. Ya, heeh, oke. Ya, untuk monitoring misalkan contoh ya, kita misalkan monitoring untuk listrik ya, uji genset. Nah, kita bisa membuat alat apa, checklist aja misalkan alat genset bila diuji waktunya berapa, misalkan target kita misalkan 10 detik. Setelah kita uji, dia memenuhi waktunya misalkan lebih dari 10 detik atau kurang dari 10 detik. Nah, kalau oke misalkan kita conteng oke, misalkan kalau misalkan lebih dari waktu yang kita tentukan maka kita conteng perlu perbaikan ya tidak oke gitu kan, contohnya seperti itu. Kemudian pada misalkan uji air juga seperti itu, ya lakukan monitoring-nya. Jadi sebenarnya sih bisa kita buat sendiri formulir monitoring-nya, tapi nanti kalau ada contoh nanti bisa saya email ya Mas Ferdian ya, nanti ada contoh misalkan saya email. Oke, ya berarti terkait utilitas ya, fasilitas ya. Oh siap, nanti coba saya cari dulu ya. Nah, jadi sebenarnya formulir-formulir ini sebagai bukti dokumentasi, sebagai bukti kita melakukan pengawasan ya, karena salah satu fungsi pengawasan adalah menjamin pelayanan rumah sakit yang berjalan sesuai dengan standar ya. Sebagaimana kita tahu kan pelayanan untuk fasilitas itu kan salah satu pelayanan yang tidak langsung ya. Baik, ada lagi Mas Febri? Oke, kalau gitu kita masuk materi terakhir ya tentang telusur. Oke, bentar, untuk telusur.
Oke, selanjutnya adalah telusur manajemen fasilitas kesehatan atau MFK. Nah, dalam telusur ini tujuan kita adalah agar rumah sakit dapat mengetahui dan melakukan evaluasi sistem MFK dan kinerja manajemen risiko. Ya, sama misalkan jika kita mempunyai asesor internal rumah sakit, maka asesor akan melakukan pertama identifikasi masalah dan kekuatan di dalam proses MFK. Kemudian melakukan identifikasi atau penetapan langkah untuk menanggulangi masalah, evaluasi atau menentukan tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap standar. Nah, kemudian telusur dapat dilakukan oleh pertama, pimpinan manajerial ya, direktur utama misalkan atau misalkan para pimpinan rumah sakit, misalkan kepada kepala instalasi atau kepala unit, kemudian Pokja akreditasi yang tunjuk dalam hal ini berarti Pokja MFK ya, Pokja fasilitas ya. Kemudian komite terkait apakah itu atau tim tim terkait misalkan apakah K3 ya, mutu ya terkait fasilitas. Nah, mereka melakukan telusur. Bisa kapan aja nih dilakukan, bisa sewaktu-waktu ataupun terjadwal ya. Kemudian Eee, setelah kegiatan tersebut dilakukan, maka kita membuat dokumentasi temuan yang, kita dapati, ya. Kemudian kita lakukan telusur, kemudian kita, mendapatkan temuan, kita catat, kemudian kita lakukan telah dokumennya, misalkan terkait pengolahan limbah tadi, misalkan sudah dilakukan belum sesuai prosedur sesuai SOP yang ditentukan, misalkan petugasnya apakah sudah menggunakan APD sesuai dengan, SOP atau masih belum menggunakan APD karena alasannya gerah gitu kan. Tidak memakai masker sesuai dengan, peruntukannya atau tidak memakai sarung tangan atau tidak memakai sepatu boot ya kan. Kemudian, temuan-temuan ini, temuan di lapangan maupun hasil temuan-temuan dokumen ya, misalkan ada dokumen yang expired ataupun tidak, perlu penyesuaian maka dilakukan diskusi ya, diskusi tim telusur tadi. Tim telusur tadi dengan unit terkait yang, didapat temuannya kemudian dilakukan perbaikan. Rencana tindak lanjutnya apa? Dilakukan perbaikan, ada rencana tindak lanjut, dilakukan perbaikan dan dilakukan sosialisasi ulang, hasil dari tindak lanjut tertentu. Kemudian dilakukan pemeriksaan fasilitas, ya apakah berjalan sesuai fungsinya, misalkan pada, sentral oksigen. Apakah sentral oksigen ini sudah memenuhi standar? Ya kan, misalkan kebutuhan rumah sakit berapa kubik gitu kan. Kebutuhan rumah sakit misalkan 300 kubik, tapi ternyata di sentral oksigen hanya tersedia, eee, 250 kubik. Nah yang 20 ini bagaimana? Misalkan, oh ternyata misalkan, bila memang oksigen terpakai semua, memang akan habis 300 kubik, tapi karena tidak terpakai semua maka, 250 kubik ini masih bisa, mencakup kebutuhan. Nah tentu saja ini akan menjadi, temuan atau kita kita bisa lakukan perbaikan, misalkan mengajukan perbaikan, peningkatan kapasitas oksigen, misalkan dari yang 250 menjadi 2 kali lipatnya dari kebutuhan, menjadi 600 kubik misalkan, contoh. Nah, kemudian dicatat, dilakukan dokumentasi, ya didiskusikan, RTL ya kan, kemudian disosialisasikan kembali. Nah, pada saat telusur ya, surveyor bisa melakukan wawancara, observasi dan, implementasi dokumen. Misalkan pada, keamanan pasien korban ya, dilakukan wawancara kepada siapa wawancaranya? Bisa dilakukan kepada petugas maupun kepada pasien. Misalkan apakah, pasien diberitahu tentang, eee, bisa bila terjadi kebakaran bagaimana tentang evakuasinya, atau pada petugas-petugas, yang berada di, IGD misalkan, bila terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan? Nah, wawancara tersebut akan ditanyakan oleh surveyor, "Oh bila terjadi kebakaran maka kita mengaktifkan kode merah, bagaimana caranya?" Ya teriak kode merah, yang mendengar menelepon ke satpam, kemudian yang menemukan api segera melakukan pemadaman dengan APAR ya kan. Bila api dipadamkan maka bisa diselesaikan, bila api tidak dapat dipadamkan misalkan apa selanjutnya. Nah itu akan dilakukan wawancara terhadap, pegawai seperti itu. Kemudian observasi ya, observasi ini surveyor akan melihat ya bagaimana kesiapan fasilitas terkait, pemadaman api. Apakah di APAR ada stiker kalibrasinya, apakah masih, sudah expired atau belum ya APAR-nya. Kemudian, formulir monitoring-nya APAR-nya, apakah dilakukan setiap hari atau enggak. Ya kan, sebagaimana kita tahu kan APAR itu harus dibolak-balik untuk tipe yang powder, supaya dia tidak menumpuk atau mengeras di bawah ya, yang untuk yang tipe powder. Untuk kemudian uji alarmnya, apakah dilakukan atau enggak. Misalkan, tiba-tiba surveyornya mau melakukan uji asap, coba
smoke detektornya diberi asap, alarmnya bunyi apa enggak. Ya, kita tidak tahu. Ya. Kemudian bagaimana dengan jalur-jalur evakuasinya terkait penunjuk arahnya, apakah sudah ditempatkan sesuai dengan kaidah ketiga, ya, ataupun belum, atau apakah dapat terlihat secara jelas atau sulit terlihat ataupun tertutup oleh benda lain, misalkan. Kemudian apakah terdapat tanda larangan merokok ataupun tempat penyimpanan B3 dan lain-lain. Kemudian dokumentasi, ya kan? Misalkan pernah kejadian tertusuk jarum atau insiden keselamatan pasien, ya. Bagaimana dokumentasinya, dilakukan atau enggak, ya kan? Kemudian bila sudah dilakukan dokumentasi, tindak lanjutnya apa? Kemudian untuk misalkan pasien-pasien yang tidak ada keluarganya atau datang dalam kondisi kecelakaan, misalkan tidak ada penunggunya, maka barang-barang berharga pada pasien tersebut diserahkan kemana, ke siapa? Kemudian dokumentasinya bagaimana? Nah, itu perlu dipikirkan, dibuat formulirnya. Ya, kemudian yang bertanggung jawab siapa? Apakah kepala ruangannya ataupun pihak yang mengantar, bagaimana? Kemudian pada rawat jalan, ya, apakah dilakukan simulasi APAR, ya kan? Apakah ada pemeliharaan dan kalibrasi APAR, ya. Kemudian pelistrikan air, apakah ada kendala? Bila ada kendala, apa tindak lanjutnya? Ya, lakukan wawancara kepada petugas. Kemudian apakah pada saat observasi, apakah dilakukan kalibrasi dan pemeliharaan pada APAR, misalkan. Kemudian alur-alur evakuasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sama dokumen terkait SOP dan misalkan ada formulir insiden kecelakaan kerja ataupun insiden keselamatan pasien. Nah, pada rawat inap, ya, keamanan pasien, ya, terkait misalkan pasien-pasien yang dalam kondisi misalkan korban kekerasan misalkan, atau misalkan pada saat terjadi bencana, ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian petugas disuruh melakukan simulasi APAR, ya, terkait kalibrasi juga, pemeliharaan, ya, segala macam, dan formulir kecelakaan kerja. Pada laboratorium, ya, pada laboratorium selain simulasi apa atau disaster plan, maka dilakukan misalkan penanganan B3-nya, misalkan untuk bahan beracun bahayanya, penyimpanannya bagaimana, ya kan. Kemudian jalur evakuasi bagaimana. Kemudian bila dia berada di lantai atas, evakuasi dilakukan apa? Apakah evakuasi vertikal ataupun horizontal? Ya, alurnya bagaimana, titik kumpul yang mana. Ya, lakukan observasi, ya kan, misalkan simulasi kebakaran pada saat di laboratorium, ya bagaimana alurnya. Kemudian adanya formulir laporan kecelakaan kerja bila ada, ya. Kemudian SOP-SOP terkait keamanan ataupun program safety laboratorium disaster plan. Pada radiologi juga, ya, bagaimana sistem keamanannya pada saat disaster plan, dilakukan wawancara kepada petugas, kemudian observasi pada fasilitas pengamanan, kemudian pada radiologi yang tambahan misalkan pada saat terjadinya outbreak nuklir, misalkan kedokteran nuklir, terjadinya kebocoran pada radioterapi, tentu saja akan harus melakukan evakuasi total atau mutlak, ya, untuk mencegah terjadinya perluasan radiasi nuklir. Kemudian dokumentasinya bila terjadi insiden ataupun bencana bagaimana. Pada rehab medik, ya, kurang lebih sama seperti pada rawat jalan terkait wawancara, simulasi APAR, kemudian kalibrasi, kemudian pemeliharaan stiker atau pemeliharaan fasilitas-fasilitasnya, kemudian alurnya bagaimana, dan formulir-formulir bila terjadi kecelakaan kerja ataupun insiden. Farmasi juga sama, ya, ya, yang ditanyakan kurang lebih sama, ya, menyesuaikan lokasi tempat kejadian. Pada kamar operasi bagaimana cara melakukan evakuasi, ya, simulasi APAR, kemudian sama fasilitasnya, ya, kalibrasi dan pemeliharaannya. Kamar bersalin juga sama, ruang bayi. Nah, ruang bayi tambahan adanya CCTV untuk menanggulangi kejadian kode pink tadi, ya. Bagaimana bisa terjadi kode pink, kemudian apakah CCTV sudah mencakup seluruh bagian ruangan terutama pada pasien-pasien bayi yang tidak terlindungi, ya, ataupun keluar masuknya petugas ataupun keluarga pasien atau penunggu, ya, ataupun yang berkunjung bagaimana. Kemudian alur bila terjadi kode pink bagaimana, ditanyakan. Atau bahkan dilakukan simulasi atau observasi kode pink. Hemodialisa, ya, hemodialisa nanti terkait
B3 yang digunakan pada proses reuse dialiser. Bagaimana penyimpanannya, apakah ada MSDS-nya ya. Kemudian hasil pemeriksaan air. Nah, tadi kan disebutkan untuk hemodialisa dilakukan pemeriksaan tiap bulan terkait endotoksin. Ya, apakah ada hasil pemeriksaannya? Kan kemudian apabila di atas ambang batas, apa yang dilakukan? Gitu. Kemudian pada ruang genset ya, adanya simulasi APAR, ada bukti pemeliharaan dan monitoring, ya. Kemudian dilakukan kalibrasi dan lain sebagainya. Pada IPAL sama kalibrasi alat penanganan bencana, kemudian adanya formulir kecelakaan kerja maupun formulir hasil pemeriksaan air limbah. Nah, pada dokumen pernyataan barang adanya keamanan B3, ya, kemudian fasilitas penanganan kebakarannya, kemudian ada formulir kecelakaan kerja, kecelakaan jalan dan formulir atau buku MSDS terkait B3 tersebut. Nah, pada ruang tenaga kesehatan ya, adanya keamanan barang tenaga kesehatan, misalkan ada loker yang memiliki kunci, ya. Kemudian pada ruang boiler ya sama ya, ada simulasi APAR, kalibrasi pemeliharaan alat kebakaran dan bukti pemeliharaan APAR. Nah, gudang sama ya, adanya sistem keamanan B3, adanya disaster plan keamanan, kebakaran, simulasi APAR, kemudian kalibrasi pemeliharaan alat ya. Sebagai tambahan di gudang ini ada yang namanya FIFO ya, first in first out, terkait keamanan juga misalkan. Jadi keamanannya apakah benar-benar expire atau sudah masih terdapat di dalam atau tidak. Kemudian CSSD ya sama melakukan wawancara terkait keamanan keselamatan, disaster plan, kebakaran, simulasi, kemudian melakukan observasi terhadap kalibrasi dan pemeliharaan alat ya terkait kapasitas, kemudian dilakukan telusur dokumentasi terkait implementasi pemeliharaan dan tes kelayakan mesin. Ya, bagaimana kita tahu sebelum kita melakukan kerjaan di CSSD, maka tes kelayakan mesin dilakukan di awal atau di pagi hari sebelum kita melakukan pekerjaan dan dilakukan dokumentasi. Nah, pada ruang IT juga ya terkait fasilitas penanganan kebakaran, terus kemudian wawancara terkait keamanan keselamatan dan disaster plan. Laundry juga sama ya, adanya wawancara terhadap disaster plan dan kalibrasi terhadap alat-alat fasilitas penanganan kebakaran. Dapur juga sama ya, terkait kemudian tambahan di dapur dengan laundry, CSD adanya ventilasi ya, gas medis ya. Nah, ini salah satu contoh fasilitas, ini adalah standar maksud dan tujuan elemen penilaian dari FMK 1 ya. Misalkan dari pimpinan ada yang bertanggung jawab dan mengetahui perundang-undangan. Kemudian pimpinan menerapkan ketentuan yang berlaku, pimpinan memastikan rumah sakit memenuhi kondisi. Ya, yang diminta adalah apa? Ya, adanya observasi dan simulasi. Jadi peraturan perundang-undangan berarti ada dokumentasi. Kemudian penerapannya bagaimana, yaitu adanya observasi dan simulasi. Kemudian kesesuaiannya, dilakukan observasi, simulasi dan mungkin juga wawancara. Nah, kemudian untuk standar MFK 2 ya sama ya. Ada rencana tertulis yang mencakup poin A sampai H sampai F ya. Kemudian rencana tersebut dilakukan diupdate, kemudian dapat dilaksanakan secara sepenuhnya dan memiliki proses evaluasi periodik ya dan update secara tahunan. Kemudian adanya pedoman, dibuat dokumentasinya, kemudian program-program dari K3, kemudian jadwal pelaksanaan program, kemudian evaluasi dan disertai tindak lanjut pelaksanaan program. Kemudian MFK 3 ya, ada program pengawasan, kemudian FMK 3.1 ada program untuk monitoring semua aspek. Ya, yang diminta di sini adalah dokumen program pengawasan, dokumen program monitoring dan data hasil pemantauan maupun sistem ataupun sertifikasi kompetensi dari petugas yang terkait. Untuk MFK 4 ya adanya program untuk memberikan keselamatan keamanan lingkungan fisik. Nah, elemen penilaiannya ada 1-6 ya dokumen yang diminta, misalkan adanya program yang direncanakan, adanya pemberian identitas kepada staf, pasien, bila ada kejadian cedera, bagaimana alurnya untuk observasi dan simulasinya, kemudian ada program keselamatan keamanan selama masa pembangunan atau renovasi ya. Kemudian MFK 42 ya dan MFK 5 mempunyai rencana tentang inventaris, penanganan, dan penyimpanan penggunaan bahan berbahaya. Nah, di sini diminta dokumentasi regulasi dari rumah sakit bagaimana. Apakah ada daftar bahan B3 berbahayanya? Ya, kemudian bila ada,
apabila terjadi paparan apakah ada hasil investigasinya, ya. Kemudian bila ada keterlibatan pihak ketiga akan diminta MOU-nya, data-data MOU-nya, ya. Ya, implementasinya, deregulasi, dan penggunaan APD, persyaratan SAF, penanganan label, ya. Kemudian kepatuhan semua pihak yang berada di rumah sakit tentang penanganan bahan berbahaya. Kemudian yang ke-6 untuk bencana, apakah ada simulasi yang dilakukan minimal setahun sekali, ya, didokumentasikan dalam bentuk video, ya, nanti akan dilihat oleh surveyor, ataupun pada saat tersebut misalkan surveyor meminta simulasi langsung. Tapi biasanya jarang ya untuk simulasi bencana ini biasanya hanya untuk kebakaran doang dan kode blue. Ya, kemudian penanganan kebakaran, ya, yang diminta biasanya dokumen regulasi dan lain-lain. Kemudian bila ada asap bagaimana yang asap, ya. Bila ada asap berarti kan pada saat evakuasi harus merunduk. Kemudian pada saat merunduk berarti alur-alur ditempel di bagian bawah. Ya. Kemudian pengurangan risiko kebakaran, ya, asesmennya dilakukan asesmen atau enggak, dilakukan deteksi dini kebakaran, kemudian program pengendalian kebakaran, pengendalian asap, dan program evakuasi bila terjadi kedaruratan akibat kebakaran. Ya. Kemudian kebijakan pelarangan merokok bagi siapa saja, ya, misalnya bagi petugas, pengunjung, ya, pasien, ya. Kemudian sasarannya kepada siapa. Kemudian MFK 8, ya, untuk menjamin ketersediaan profesi laik pakainya peralatan medis. Ya, seperti tadi oksigen, air, ya, dan alat-alat medis lainnya. Ya, kemudian rumah sakit mempunyai sistem menarikan kembali produk atau peralatan. Ya, pengatur penggunaan setiap produk atau peralatan yang ditarik kembali under recoil. Misalnya alat-alat reject, ya kan, alat-alat reject yang sudah terlanjur digunakan kemudian akan dilakukan ditarik oleh vendornya melalui pihak rumah sakit. Ada regulasinya, bagaimana caranya, sistemnya, teknisnya. Kemudian pendokumentasiannya, kemudian tindak lanjutnya. Bila alat tersebut terkait, maka penggantinya bagaimana atau bagaimana penanganan pada saat alat tersebut tidak tersedia. Ya. Kemudian terkait air, sumber air minum dan air bersih, ya. Kemudian adanya listrik, limbah, ventilasi, gas medis dan sistem uji lainnya, perlu pemeliharaan, ya. Ini biasanya diminta dokumentasinya, kemudian bagaimana cara melakukan pemeliharaannya. Nah, kemudian ada pendidikan staf, ya. Ya, pendidikan staf ini misalkan staf-staf terkait dilakukan pelatihan baik internal maupun eksternal, dibuktikan dengan sertifikat, ya. Kemudian nanti akan salah satu staf akan diminta untuk melakukan simulasi pemeliharaan alat, ya. Kemudian MFK 11, ya, untuk terkait pendidikan juga, ya. Jadi tidak hanya sebagai kepada pegawai, pendidikan ini dilakukan terhadap pengunjung juga, ya. Jadi pengunjung mengetahui misalkan bila terjadi kebakaran mereka akan bagaimana dan kemana, ya. Ini staf. Baik, terima kasih untuk materi telusur sudah selesai. Ya, dan hari ini juga sudah materi terakhir ini, Mas Febri. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya. Mhm. Ya. Oke. Jadi nanti rumah sakit itu diminta untuk memiliki sistem yang dapat tadi kan kompartemen C, berarti ada sistem yang bisa mengisolasi asap atau api untuk menyebar. Misalkan pada satu ruangan yang panjang itu dibuat beberapa kompartemen, ada pintu darurat yang bisa menutup pada saat terjadinya kebakaran, seperti pintu lift misalkan gitu. Pada saat kebakaran misalkan terjadi di ujung kanan, makanya lorong ke arah kiri akan beresiko terbakar, ya. Nah, di gedung tersebut mempunyai sistem yang bisa menutup pintunya, kompartemennya, misalkan eee,
gedung sepanjang 12 meter ada dibagi 4 kompartemen, maka per 3 meter ada pintu darurat yang bisa ditutup untuk mengisolasi asap atau api tidak menyebar ke kompartemen selanjutnya. Contohnya seperti itu. Kalau di tempat kami, ya, ya, ya. Kemudian bila ruangnya terdiri dari 2 wing, misalkan kanan kiri, pintu daruratnya misalkan kita siapkan 2, ya. Ya, karena kan kalau hanya satu, misalkan pembakaran di bawah dari pintu darurat A, asapnya mengalir ke atas sehingga pintu darurat A tidak bisa digunakan. Maka pintu darurat A kita isolasi, tidak bisa kita matikan supaya mencegah asap menyebar ke dalam ruangan, maka kita gunakan pintu darurat yang lain. Contohnya seperti itu. Ya, jadi intinya sih supaya mencegah supaya tidak terjadi penyebaran api ataupun asap yang bisa membahayakan eee, penghuni gedung, ya termasuk petugas, pasien, dan ataupun pengunjung. Iya, nanti surveyor akan datang melihat, ini bagaimana misalkan terjadi kebakaran di sini, bagaimana supaya api tidak menyebar apabila tidak bisa dipadamkan, maka kan dengan pintu darurat tersebut bisa ditutup gitu kan. Pintu tahan api menutup sehingga api tidak menyebar, salah satunya itu. Ya, ya kalau memang fasilitasnya ada, maka perlu dibuat prosedurnya ya, dibuat kalau tidak ada maka nanti akan menjadi catatan bagi surveyor misalkan, karena tidak ada fasilitas maka tidak dapat dinilai gitu kan, gitu. Ya silakan. Bagaimana? Sumber daya selama kejadian. MFK berapa itu? Maaf, 9. Oke, rumah sakit memenuhi regulasi pengelolaan sistem uji utilitas, termasuk A sampai F. Ya berarti kan di sini, eee, yang dimaksud di sini adalah utilitas dari rumah sakit. Misalkan pada waktu kejadian bencana, rumah sakit harus tetap menyediakan ketersediaan misalkan air dan listrik 24 jam, gitu kan. Kemudian kami mempunyai daftar inventaris, gitu. Sehingga pada saat misalkan kejadian bencana, kita bisa menginventaris ulang utilitas apa yang bisa dipakai ataupun yang sudah tidak mungkin dipakai ataupun difungsikan lagi, seperti itu. Ya, jadi kalau ya, di apa, di PPI itu ada standar yang namanya ICRA, Infection Control Risk Assessment. Berarti kalau di FMK berarti kita mempunyai risk assessment terkait fasilitas-fasilitas yang rentan terjadinya bencana. Misalkan pada unit rekam medik, berarti kan banyak kertas di situ. Ya kan, pasti akan rentan terjadi bencana. Nah, kita lakukan identifikasi tuh, oke, di ruang rekam medis itu banyak kertas, ada, berarti rentan terjadi bencana. Nah, apa yang bisa kita lakukan di situ? Apa membuat sprinklernya lebih banyak, ataukah menyiapkan apalan lebih banyak, ataupun
memiliki dokumen-dokumen atau keras tersebut ditempatkan dalam kontainer yang tahan api supaya dia mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Nah, kita lakukan identifikasi tuh risiko-risiko apa yang mungkin terjadi ya terhadap bencana, apakah kebakaran, banjir, longsor. Nah, setelah kita buat identifikasi, kita lakukan pencatatan, kita dokumentasikan tuh untuk risiko kebakaran. Planning kita apa misalkan, kayak tadi misalkan untuk rekam medik menyiapkan kontainer khusus, misalkan yang tahan api, ya kan. Kemudian pelaksanaannya bagaimana untuk monitoringnya, ya kan. Kemudian pada sistem sprinklernya bagaimana, salah satu contohnya itu apakah sprinklernya bekerja, ya kan. Kemudian cepat atau enggak, tekanan airnya bagaimana, seperti itu. Jadi resiko potensial resiko itu sudah kita identifikasi sebelumnya, ya. Dan terkait potensi risiko tersebut, maka kita lakukan eh, simulasi penanganan ataupun kita buat SKP bagaimana cara penanganan bila terjadi risiko tersebut ya sebagai contoh tadi kebakaran. Kebakaran rekam medik apa sih yang perlu dilakukan? Semua data berkas masuk ke kontainer ataupun ada pintu kompartemen yang bisa digunakan atau misalkan semua petugas di aparnya lebih banyak ataupun sprinklernya juga lebih banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan terkait berdasarkan identifikasi yang bisa kita temukan. Itu. Ya, ya misalkan iya. Kalau misalkan di gizi misalkan resiko terkena panas, ya kan, terkena wajan panas, apa tindakannya kita? Misalkan petugas yang masak pakai sarung tangan anti panas atau risiko terkena pisau, ya kan, benda tajam, berarti tugas menggunakan sarung tangan yang anti benda tajam. Ya seperti contohnya yang ringan-ringan seperti itu. Contoh identifikasi risikonya apa, ya kan, maka untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dokumentasi, SPO-nya kita laksanakan, gitu. Dan bisa kita evaluasi setiap bulan. Misalkan kita hari ini datang ke gizi, instalasi gizi, petugas sedang motong-motong makanan, ternyata ada petugas yang tidak menggunakan sarung tangan anti eee, itu benda tajam tersebut misalkan sesuai dengan SPO kita. Nah itu bisa kita tindak lanjut, kenapa nggak dipakai, alasannya apa. Nah itu satu kesatuan tuh dari identifikasi risiko sampai dengan tindak lanjut hasil monitoring kita, hasil evaluasi kita. Ya, boleh boleh. Nah, Boleh Mas, boleh. boleh. Oh, Januari. Ada simulasi nggak? Nggak ada ya? Langsung? Oh, bimbingan, ya. Oh, PR-nya banyak ya? Hmm, iya. Biasanya kan kalau dari bimbingan itu sudah didapatkan data-data yang perlu kita lengkapi, kita tambahkan. Jadi kita tinggal mengikuti aja, ya. Ya salah satunya sharing ilmu seperti ini. Ya, saya Rumah Sakit Persahabatan, Mas. Ya, oke. Belum, belum. Kita rencana akhir tahun ini, Desember. Kemarin sih sudah simulasi, hasilnya ya lumayan banyak juga sama. Karena karena kan 2 tahun ini, 2 tahun belakangan kan fokusnya kan ke Covid. Jadi banyak banyak yang tertinggal lah. Tapi sambil berusaha memperbaiki sama-sama. Yap, oke. Berarti materi kita sudah habis ya untuk hari ini. Ya Mas Yudi. Oke Pak, terima kasih Pak Adi sudah memberikan materi hari kedua. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa dikumpulin ya Mas Febrian. Nanti tinggal sampaikan ke nomor saya yang kemarin ngirim link. Nanti saya sampaikan ke Pak Adi atau Pak Syahrir nantinya. Siap. Oke, terima kasih kembali Pak Adi dan Mas Febrian. Dan semoga ilmu yang diberikan Pak Adi dan juga Pak Syahrir kemarin bermanfaat dan juga
dapat dipraktekkan dengan baik. Amin. Oke, jangan lupa untuk absensi ya, Mas Febrian, dan juga isi lembar evaluasi. Linknya ada yang di kemarin, tinggal di scroll aja ke bawah. Nanti ada 2 menit. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan Mas Ya, Febrian. baik, terima kasih. Ya, saya izin live ya. Selamat siang. Ya, Selamat Pak. siang.